Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Baiklah, dalam kesempatan pada hari ini kita akan belajar tentang materi Perang Aceh. Ada yang tahu siapakah tokoh atau pahlawan Indonesia pada saat itu? Tepat sekali, Cut Nyadim. Peranan Cut Nyadim dalam melawan kolonialisme Belanda adalah apakah kalian tahu bagaimana akhir dari perjuangan Cut Nyadim di pengasingan? Baiklah, Ibu akan ceritakan sebuah cerita sejarah untuk kalian. Mau? Setelah Portugis kalah dari Belanda di Maluku, Belanda secara intensif melakukan perluasan wilayah kekuasaannya di Indonesia dengan menguasai satu persatu wilayah yang belum ditundukkannya. Untuk menguasai wilayah Sumatera dan Aceh, Belanda melakukan perjanjian dengan Inggris pada tahun 1871 dan Belanda mendapat kebebasan untuk melakukan perluasan wilayah di Sumatera dan Aceh. Perjanjian ini merupakan ancaman besar bagi Aceh sehingga Aceh memperkuat diri untuk menghadapi ancaman Belanda yang pada akhirnya menyebabkan berkobarnya Perang Aceh dari tahun 1873 sampai dengan tahun 1904. Perang Aceh yang memakan waktu lama menunjukkan gigihnya perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda yang dipimpin oleh tokoh-tokoh ulama seperti Tengku Cikditiro, Panglima Polim, Tengku Umar, dan istrinya Cut Nyadim. Berbagai upaya dilakukan oleh Belanda untuk menundukkan Aceh dari mulai menurunkan ahli antropologi bernama Snuku Bronje untuk mempelajari rakyat Aceh sampai dilakukannya politik memecah belah atau politik divide et impera. Setelah Tengku Umar gugur dalam sebuah pertempuran, Cut Nyadim melanjutkan perjuangannya dengan berperang melawan Belanda secara bergerilya dengan mengobarkan perang Fisabilillah. Perjuangan Cut Nyadim dalam perang menghadapi Belanda akhirnya berakhir setelah panglimanya, Panglaut memberitahu lokasi perlawanan Cut Nyadim serta kondisi kesehatannya yang mulai sakit-sakitan. Perjuangan Cut Nyadim untuk mempertahankan Aceh ditunjukkannya dengan tetap melakukan penolakan untuk menyerah kepada Belanda, walaupun akhirnya Belanda berhasil menangkapnya dan akhirnya dibuang ke Sumedang pada tanggal 11 November 1906. Selama masa pembuangannya di Sumedang pada tanggal 11 November 1906 sampai dengan 6 November 1908, Cut Nyadim dalam keadaan sakit dengan mata rabun diterima baik dan mendapat perhatian dari Pangeran Arya Suryaatmaja dengan memenuhi seluruh kebutuhannya. Pangeran Arya Suryaatmaja merupakan Bupati Sumedang yang memerintah dari tahun 1882 sampai tahun 1919. Beliau tidak memasukkan Cut Nyadim ke penjara, tetapi menyerahkan perawatan Cut Nyadim kepada Imam Besar Masjid Agung Sumedang, yaitu Kiai Haji Sanusi, dan ditempatkan di rumah Haji Ilyas. Perjuangan Cut Nyadim tidak berakhir setelah beliau dibuang ke Sumedang. Sebagai seorang muslimah dari Aceh yang fasih mengaji serta menggunakan bahasa Arab, walaupun dalam keadaan sakit dan tidak melihat, beliau menikmati sisa hidupnya dengan memberikan pelajaran mengaji kepada ibu-ibu dan anak-anak yang berada di lingkungan kaum, yaitu pemukiman kaum muslim yang berada di sekitar Masjid Agung. Masyarakat Sumedang menyebut Cut Nyadim dengan julukan Ibu Perbu atau Ibu Ratu. Julukan Ibu Perbu atau Ibu Ratu merupakan bukti penghormatan masyarakat Sumedang kepada Cut Nyadim sebagai wanita terhormat yang pada saat itu masyarakat Sumedang sendiri tidak mengetahui kalau itu adalah seorang wanita bangsawan penjuang yang berasal dari Aceh. 2 tahun memberikan pelajaran mengaji kepada ibu-ibu dan anak-anak di daerah Sumedang dalam keadaan sakit dan tidak melihat atas dasar lillahi ta'ala sungguh perbuatan mulia. Perjuangan untuk melawan Belanda dengan memanggul senjata dan memimpin perang di hutan belantara telah berakhir dan menyebabkannya beliau terbuang jauh dari tanah kelahirannya. Tetapi kondisi fisik yang lemah dan usianya yang tua
tidak menyebabkan perjuangannya berhenti sampai ajal menjemputnya pada tanggal 6 November 1908. Cut Nyadin kemudian dimakamkan di Komplek Pemakaman Gunung Puyuh, Kabupaten Sumedang. Demikianlah anak-anakku kisah perjuangan Cut Nyadin. Beliau tampil sebagai wanita literat yang memberikan cahaya umumnya kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada masyarakat Sumedang. Pembelajaran berharga yang dapat kita ambil dalam cerita yang saya sampaikan adalah kita terus berjuang untuk menghadapi berbagai persoalan hidup, pantang menyerah dan belajar terus-menerus sepanjang hayat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.